Halo, perkenalkan nama saya Pandi Mademadewi SPD yang merupakan guru di SMK Negeri 1 Denpasar. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kegiatan pengimbasan program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Jadi, Guru Belajar dan Berbagi hadir sebagai tempat bertemunya guru-guru dari berbagai bidang di seluruh Indonesia untuk bisa mengikuti ragam seri belajar serta berbagi ragam bentuk pembelajaran. Ayo Guru Belajar merupakan gerakan kolaborasi pemerintah dengan komunitas dan organisasi yang bergerak dalam bidang pengembangan GTK untuk menyediakan beragam program belajar yang relevan dan dapat diikuti guru dan tenaga kependidikan secara daring. Di mana untuk mengakses Guru Belajar dan Berbagi, kita bisa menuju ke ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Di sana kita akan diberikan pilihan berbagai materi untuk dipelajari, serta setelahnya kita dapat melakukan pengimbasan seperti apa yang saya lakukan sekarang. Yang perlu dilakukan adalah login dengan menggunakan akun guruku.id. Setelah login, kita akan bisa memilih pelatihan apa yang ingin kita ikuti. Misalnya ada pelatihan pengenalan AI untuk guru SD dan SMP, pendaftaran implementasi kurikulum merdeka, kemudian Smart Guru, dan PAUD. Nah, untuk mengikuti kegiatan yang saya telah lakukan, kita pilih bagian yang Semangat Guru. Jadi, tujuan dari diadakannya pelatihan non-teknis itu adalah akselerasi teknologi di dunia pendidikan sedang berlangsung. Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Kemudian mengintegrasikan teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas, serta hasil kegiatan belajar mengajar lebih jitu dan berdampak besar. Adapun susunan course dari materi ini, yang pertama adalah resilience, tangguh dan teknologi, kemudian critical thinking, berpikir kritis dan teknologi, creativity, konten dan teknik penceritaan, yang keempat adalah communication, komunikasi efektif, yang kelima adalah empower teacher, penerapan kelas campuran. Yang keenam adalah collaboration, kolaborasi dan dampak. Adapun langkah belajarnya, tahap 1, peserta mendaftar di portal Guru Belajar Berbagi. Yang kedua, peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 pelajaran. Kemudian yang ketiga, peserta mendapatkan sertifikat setelah mengerjakan semua tugas dan kuis dengan total 32 JP. Yang mana alur materinya adalah yang pertama, peserta menyelesaikan tes pra penilaian di portal daring Guru Belajar dan Berbagi. Yang kedua, peserta belajar dari pemaparan para trainer melalui video yang telah disediakan. Yang ketiga, peserta mengerjakan penilaian tengah dan diberikan tugas untuk belajar mandiri. Yang keempat, setelah mengerjakan tugas, peserta mengerjakan kuis penilaian akhir. Yang kelima, peserta kembali mengerjakan alur yang sama untuk pelajaran berikutnya sampai total mengerjakan 6 pelajaran. Nah, sekarang kita akan review materinya tentang apa saja yang akan dipelajari. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah terkait resilience, tangguh dan teknologi. Apa sih itu resiliensi? Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting atau resilient untuk mempadankan resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Kerangka SAMR sebagai mata peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju eliminasi. Yang mana SAMR itu adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri dari mulai dari tingkat pemula ke mahir. Yang pertama, S itu for substitution, kemudian A itu untuk augmentation, M itu adalah modification, dan R itu adalah redefinition. Semakin matang
kita dalam meningkatkan teknologi dalam pelajaran, semakin meningkatkan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Apa sih itu berpikir kritis? Menurut criticalthinking.org, berpikir kritis adalah proses berpikir, observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep diri, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Kemudian menurut Profesor Dr. Bagus Takwin mendefinisikan berpikir kritis sebagai keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikap terhadap suatu informasi, setuju, tidak, atau tidak setuju. Bagaimana menemukan berpikir kritis menjadi keterampilan? Setiap orang mampu berpikir kritis, namun demikian untuk menjadi keterampilan berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, dan akhirnya semakin menjadi insting. Critical thinking, berpikir kritis, dan teknologi lanjutan. Saya jadi sadar, saya jadi terpikir sebagai teknik latih berpikir kritis. Episode ini membekali kita dengan keterampilan sederhana untuk menumbuhkan berpikir kritis pada murid kita. Taktik ini terdiri dari dua komponen. Komponen yang pertama adalah observasi, komponen yang kedua adalah insight. Observasi diekspresikan lewat pernyataan. Saya baru sadar bahwa insight diekspresikan lewat pernyataan. Saya jadi terpikir bahwa jangan-jangan ini juga sangat sederhana yang menuntut dua syarat. Harus menjadikan sebagai kebiasaan dulu, kemudian mendemonstrasikan di hadapan murid, ketiga adalah mengintegrasikan kebiasaan di dalam tugas murid. Yang ketiga, materinya adalah tentang creativity, konten, dan teknik penceritaan. Apa sih itu konten? Konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audio visual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, ajakan. 3 tahap membuat konten antara lain adalah membuat rencana, mengeksekusi, kemudian memasarkan. Teknik penceritaan, teknik mendongeng dalam kegiatan belajar mengajar, membantu guru untuk mendapatkan perhatian siswa. Teknik ini dapat mempertahankan perhatian murid dan mendorong mereka terlibat interaksi dan diskusi pendalaman materi. Kelebihan teknik penceritaan yang pertama adalah cerita mudah diingat, cerita membangun hubungan, cerita dapat mengakomodir berbagai tipe murid. Alur cerita, struktur 3 babak adalah struktur dasar yang digunakan dalam menulis drama, film, dan penceritaan. Konsep sederhananya yaitu menciptakan awal, tengah, dan akhir. Babak 1, eksposisi, perkenalan pada cerita dan karakter dan informasi yang relevan dengan penonton dan keseluruhan cerita. Yang kedua adalah konflik, ada masalah, terjadi sesuatu yang mengganggu status quo dalam eksposisi. Karakter mengalami perubahan dan pengembangan diri saat mencoba menyelesaikan konflik. Yang ketiga adalah resolusi, masalah terasasi, klimaks atau bagian penting intens dan menarik dari berbagai cerita sering terjadi di sini. Ada sebuah hasil karakter menemukan diri mereka secara berarti. Yang keempat adalah materi tentang communication atau komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Yaitu proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan secara paling dipahami oleh penerima sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Berdasarkan komunikasi secara langsung maupun virtual mempunyai beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, membina hubungan baik. Yang kedua, membagikan informasi. Yang ketiga, saling mendengar. Dan yang keempat adalah saling mengerti. 5. Empower teacher, penerapan kelas campuran. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Pembelajaran campuran atau blended learning merupakan program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan 4 ciri. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. 2. Setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan mode belajar tertentu. Yang 3. Menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi satu pengalaman belajar terintegrasi. 4. Membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar. Yang keenam adalah kolaborasi dan dampak. Kolaborasi sesungguhnya merupakan kebutuhan manusia di mana secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial senantiasa
berhubungan dengan manusia lainnya, bekerja sama dan saling membantu antar sesama. Demikian juga kegiatan pembelajaran kolaborasi seharusnya merupakan suatu keniscayaan. Nilai tambah pembelajaran kolaboratif di mana siswa mendapatkan pengalaman bekerja sama, bukan hanya sesama teman sekelasnya, namun siswa lainnya sebelumnya belum mereka kenal. Yang kedua, dalam pembelajaran kolaborasi, interaksi antara siswa dan guru mereka kenal menjadi terarah. Yang ketiga, kegiatan yang bersifat kolaboratif biasanya akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif. Yang keempat, siswa juga mendapat sumber belajar yang banyak dari guru, selain guru sekolahnya sendiri. Jadi itulah hal-hal yang akan dipelajari dalam materi ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan ayo kita semua semangat guru belajar dan berbagi, semangat guru Indonesia. Terima kasih semuanya.